Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun pada masa pandemi seperti sekarang. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang transformasi, yaitu refleksi. Nah, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mengetahui definisi dari refleksi suatu benda. Yang kedua, melukis bayangan benda hasil refleksi pada cermin. Yang ketiga, menentukan koordinat bayangan benda hasil refleksi pada koordinat kartesius. Nah, coba kita amati foto bangunan di samping. Kita akan melihat bayangan dari bangunan tersebut pada permukaan air. Perhatikan bahwa setiap titik dari bangunan asli di atas garis air memiliki titik yang bersesuaian dengan bayangannya pada air. Dan jarak dari semua titik pada bangunan asli ke permukaan air sama besarnya dengan jarak dari bayangan titik tersebut ke permukaan air. Nah, bayangan dari bangunan tersebut pada air dikenal dengan refleksi bangunan pada air yang mana materinya akan kita bahas pada hari ini. Pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih itu refleksi? Nah, jadi refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya dari titik-titik yang dipindahkan pada cermin datar. Apa kalian ingat pada saat bercermin? Nah, pada saat bercermin, ketika kita mendekati cermin, maka bayangan kita juga akan mendekati cermin. Sebaliknya, ketika kita menjauhi cermin, maka bayangan kita juga akan menjauhi cermin. Nah, itu kenapa ya? Nah, jadi permasalahan tersebut ada kaitannya dengan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin. Nah, adapun sifat bayangan benda yang dibentuk oleh cermin ada 3, yaitu yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Terus yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, bisa dilihat kan kenapa jarak kita tadi saat bercermin mendekat, bayangan juga mendekat gitu, karena sifat bayangan benda yang dibentuk oleh cermin. Coba kita lihat gambar berikut merupakan contoh pencerminan atau refleksi dari segi 4 VQRS. Nah, terdapat garis alfa sehingga menghasilkan bayangan yaitu segi 4 V aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Nah, adapun langkah-langkah untuk menggambar bayangan hasil refleksi segi 4 VQRS terhadap garis alfa, yaitu yang langkah pertama, gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis alfa dari PQRS. Langkah kedua, tentukan titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen sehingga garis alfa tegak lurus dan membagi PP aksen, QQ aksen, RR aksen, dan SS aksen sama panjang. Titik P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen merupakan bayangan titik P, Q, R, dan S. Selanjutnya, langkah yang ketiga, hubungkan titik-titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan
S aksen oleh karena P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen merupakan bayangan dari P, Q, R, S yang direfleksikan oleh garis alfa. Maka segi 4 P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen merupakan bayangan segi 4 P, Q, R, S. Selanjutnya di sini ada contoh refleksi. Nah, coba kita lihat pada gambar yang A. Bagaimana ya refleksi dari bangun tersebut? Nah, jadi untuk menjawab refleksi dari bangun tersebut, kita ingat lagi nih, sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan seperti yang dipaparkan sebelumnya. Nah, coba kita lihat gambar yang A. Garis yang paling dekat dengan cermin memiliki jarak satu kotak. Nah, maka bayangannya juga memiliki jarak satu kotak dengan cermin. Selanjutnya, garis yang di belakangnya memiliki jarak 3 kotak dari cermin, maka bayangannya juga memiliki jarak 3 kotak dari cermin. Selanjutnya, garis yang paling belakang ujungnya itu memiliki jarak 6 kotak dari cermin, maka bayangannya juga memiliki 6 kotak dari cermin. Seperti itu ya gambarnya. Selanjutnya yang B, sama seperti yang A tadi. Lihat garis yang paling dekat dengan cermin memiliki jarak satu kotak dengan cermin, maka bayangannya juga berjarak satu kotak dari cermin. Selanjutnya, garis yang di bawahnya ini memiliki jarak 2 kotak dari cermin, dan bayangannya juga memiliki 2 kotak dari cermin. Selanjutnya, garis yang berikutnya di sini memiliki jarak 3 kotak dari cermin. Bayangannya juga memiliki jarak 3 kotak dari cermin. Selanjutnya, garis yang paling belakang memiliki jarak 5 kotak dari cermin, maka bayangannya juga 5 kotak. Begitulah refleksinya. Ingat kan, refleksi bangunnya bentuk dan ukurannya sama, jarak bayangannya juga sama, dan saling berhadapan. Begitu juga contoh yang C. Contoh yang C, kita lihat sudut yang dekat dengan cermin berjarak satu kotak. Begitu pula bayangannya juga berjarak satu kotak. Sudut yang di atas berjarak 6 kotak dari cermin. Begitu pula bayangannya, tinggal kita gambar. Selanjutnya di sini ada tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Coba kita lihat yang A. Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita ingat-ingat lagi nih sifat-sifat pencerminan. Coba kita lihat yang A. Itu merupakan pencerminan karena jarak ujung bintang merah dan biru yang berdekatan berhadap cermin memiliki jarak yang sama. Selanjutnya yang B, itu bukan merupakan pencerminan. Kenapa? Karena posisi benda dan bayangan tidak berlawanan atau garis yang dihubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Selanjutnya yang C, itu bukan merupakan pencerminan karena jarak titik terdekat terhadap cermin tidak sama dan posisi bayangan berubah. Lanjut yang D, itu ada gambar trapesium ya. Nah, itu merupakan pencerminan karena jarak kedua garis terdekat terhadap cermin sama jaraknya dan kedua trapesium kongruen. Selanjutnya yang itu merupakan pencerminan karena jarak pangkal panah terhadap cermin mempunyai jarak yang sama dan posisi kedua panah berlawanan. Dan terakhir yang F, itu bukan pencerminan ya, karena walau jarak garis terdekat sama,
terhadap cermin, tetapi garis terpendek tidak tegak lurus terhadap cermin. Nah, gimana? Udah paham kan sampai sini? Nah, selanjutnya perhatikan. Jika diketahui sebarang titik dengan koordinat x, y pada koordinat kartesius, maka koordinat bayangan hasil pencerminan dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, yang nomor 1, pencerminan terhadap sumbu x, maka titik koordinat bayangannya yaitu x, min y. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu y, maka titik koordinat bayangannya yaitu min x, y. Yang ketiga, pencerminan terhadap titik asal 0,0, maka titik koordinat bayangannya min x, min y. Selanjutnya, yang keempat, pencerminan terhadap garis y sama dengan x, maka titik koordinat bayangannya yaitu y, x. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis y sama dengan min x, maka titik koordinat bayangannya yaitu min y, min x. Terus yang keenam, pencerminan terhadap garis y sama dengan h, maka titik koordinat bayangannya x, 2h min y. Yang ketujuh, pencerminan terhadap garis x sama dengan h, maka titik koordinat bayangannya yaitu 2h min x, y. Nah, selanjutnya yaitu pencerminan pada bidang koordinat. Langsung saja ke contoh soal ya. Contoh 1. Tentukan koordinat bayangan titik A 3,4 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kita lihat lagi tabelnya di situ. Pencerminan terhadap sumbu X, titik koordinat bayangannya yaitu x, min y. Nah, di soal tadi diketahui titik A 3,4. X-nya 3 tetap, Y-nya 4, karena titik koordinat bayangannya min Y berarti menjadi min 4. Jadi, koordinat bayangan titik A 3,4 yaitu A aksen 3, min 4. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Tentukan koordinat bayangan titik B 2,3 jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Kita lihat pada tabel pencerminan terhadap sumbu Y, maka titik koordinat bayangannya min x, y. Di soal titik B 2,3, nah x-nya karena titik koordinat bayangannya jadi min x, maka min 2. Dan Y 3 tetap ya 3. Jadi koordinat bayangan titik B 2,3 jika dicerminkan terhadap sumbu Y yaitu B aksen min 2,3. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Tentukan koordinat bayangan titik C 4,4 jika dicerminkan terhadap titik asal yaitu 0,0. Kita lihat pada tabel pencerminan terhadap titik asal 0,0 yaitu min x, min y. Nah, di soal titik C-nya 4,4. Karena titik koordinat bayangannya min x jadinya min 4, min y berarti min 4. Nah, jadi koordinat bayangan titik C 4,4 jika dicerminkan terhadap titik asal 0,0 yaitu C aksen min 4, min 4. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Kita lihat pencerminan terhadap apa, lalu kita tentukan titik koordinat bayangannya. Bagaimana, bisa dimengerti kan? Dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini yaitu refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik
pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya dari titik-titik yang dipindahkan pada cermin datar. Nah, sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya adalah bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Untuk menutup pembelajaran kali ini, mari mengucap hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja pada kolom komentar. Tetap semangat belajarnya walaupun pada masa pandemi seperti sekarang. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang translasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.